Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan saya program pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA. Anak-anak sekalian, pelajar sekalian, kita akan membicarakan materi baru, di mana materi baru ini erat kaitannya dengan yang sekarang kita alami ya. Sekarang seluruh dunia mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 ya. Kita tidak membicarakan tentang COVID-nya, tapi kita mau membicarakan tentang virus. Jadi bab kita yang baru ini adalah tentang virus. Oke, kita lihat slide ini. Kalau ada kata virus itu yang melekat rata-rata di benak pikiran manusia itu adalah penyakit. Jadi hampir semua orang begitu sebut virus pasti penyakit. Dan nanti masih ada ya manfaatnya. Tapi memang yang paling banyak itu penyakit. Karena itulah kita simak gambar ini. Ini contoh macam-macam penyakit yang ditimbulkan oleh benda yang disebut virus. Pertama ini adalah penyakit mulut dan kuku, foot and mouth disease. Foot itu kaki ya, tapi terjemahnya nanti kuku. Ini contoh di kera. Ini penyakit di manusia, di mukanya ini, di semua ini di manusia. Ini nanti ada perinciannya. Nah ini penyakit yang sangat menakutkan. Sebelum COVID-19 itu kita sudah mengenal penyakit yang disebut dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini contoh-contoh orang yang menderita AIDS. Ini virus. Nah, ternyata virus itu nggak menyerang manusia saja, juga bisa menyerang tumbuh-tumbuhan. Di daunnya ini bintik-bintik itu kena virus. Ini yang paling terkenal ini cacar. Seluruh dunia tahun berapa dulu pernah kena obat cacar yang mati lebih banyak dari sekarang ini, dari COVID ini. Cacar itu dulu pernah mewabah seluruh dunia. Ini tadi AIDS, ini herpes, jadi ini buah yang kena virus juga. Ini herpes yang sudah parah. Nah, ini Ebola. Nah, ini ditulis AIDS. Sebenarnya ini bukan AIDS yang ininya, tapi gara-gara dia kena AIDS, maka dia kena penyakit susulannya. Nanti dijelaskan bahwa AIDS itu orang tidak punya daya tahan sehingga kena penyakit apapun jadi ini gejala ini bukan AIDS-nya. Kalau ini penyakit gara-gara dia kena AIDS, maka dia nggak bisa menolak penyakit apapun. Ini nanti kita kenal ada antivirus, itu vaksin yang sekarang sedang ramai ya. Kemudian ada lagi antivirus itu namanya interferon. Ini Ebola ini di negara Afrika ya, terkenal dulu. Nah ini, kalau ini sehari-hari di kita, virus itu nyerang ayam. Ini orang-orang desa itu tahu. Dulu itu pernah ayam itu sakit sore, pagi mati,
sakit pagi, sore mati, sekali mati sekian banyak di rombongan. Ini contoh daun tembakau yang kena virus. Nanti ada namanya virus tembakau. Kemudian ini adalah cacar. Nah, ini diulang lagi, ini adalah perbandingan daun yang sehat dengan daun yang kena virus penyakit kuning pada daun tomat. Kemudian ini nanti tembakau ini kalau sakit nggak seperti ini penyakitnya disebut mosaik. Mosaik gitu ya. Nah ini banyak di kita ini penyakit hepatitis, hepar, hati. Salah satu tandanya nanti matanya menguning begini. Karena hatinya nggak berfungsi, maka darahnya banyak mengandung zat kuning yang mestinya terambil oleh hati, nanti dikirimkan ke ginjal atau ke usus. Kalau ke ginjal disalurkan ke urin, itu pelajaran kelas 2 nanti. Kalau ke usus disalurkan jadi feses atau tinja atau kotoran. Maka air kencing kita mesti kuning. Apapun yang kamu minum warnanya. Kotoran kita, feses kita mesti kuning. Walaupun yang kita makan daun hijau, beras putih, tetap kuning karena itu tidak dari makanannya warnanya. Dari hati yang merombak sel darah. Itu nanti di pelajaran kelas 2. Nah, kalau hatinya rusak, tak mampu bekerja, maka zat kuningnya ini beredar ke seluruh tubuh sehingga matanya jadi kuning seperti ini. Ini morbili, campak. Ini adalah herpes. Jadi herpes itu terkenal penyakit kelamin. Sebenarnya bukan di alat kelamin saja ya. Makanya penyakit kelamin itu nanti di dokternya sana di rumah sakit itu gabung dengan bagian penyakit kulit. Jadi herpes itu tidak di kelamin dok, tapi di mulut juga. Dan ini Ebola. Nah, ini flu babi sama dengan flu burung. Jadi tetelo melentuk itu. Kalau burung itu nanti namanya Newcastle disease. Melentuk sore pagi mati itu ya. Kemudian ini kutilnya ayam ini papilo, kanker gitu ya. Itu virus semua. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain ini bagaimana orang pakai pakaian yang sangat terlindung ini nangani Ebola. Sebelum COVID ini dulu sudah pernah ada Ebola, cuma di Afrika, ganas juga. Itu ini Ebola itu seperti ini. Jadi ini cerita-cerita yang itu sebenarnya sudah dulu ada ya, cuma sekarang karena media massa lalu kita jadi semua tahu. Dulu media massa kurang berkembang, jadi yang tahu hanya orang tertentu. Jadi keganasan virus sudah mulai dulu ada. Ini penyakit Newcastle disease, tetelo, ayam. Ini orang yang kena AIDS. Ini penanganan di rumah sakit untuk orang yang Ebola, ini pemakaman, ini penanganan. Ini Ebola itu ganasnya seperti ini. Nah, ini beruntungnya bagi kita, maksudnya beruntung ini hanya ada di Afrika. Ya. Nah, ini kita lihat film sekarang ya. Ini film tentang demam berdarah. Coba kita lihat. Ingat-ingat, demam berdarah penyebabnya bukan nyamuk ya. Virus, tapi dia dipindah-pindah oleh nyamuk. Nah, ini virusnya. Ini gambaran alat tusuknya nyamuk. Ini di dalam tubuh sudah di pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Jadi ini gambaran di dalam tubuh kita di pembuluh darah. Ini pembuluh darah ya.
Ini virusnya tadi. Nah, sekarang virusnya ada di dalam pembuluh darah. Dia cari darah. Nah, ini. Nah, yang diserang ini adalah trombosit. Jadi bagian pembuluh darah itu dirusak, trombosit. Nanti pembuluh darahnya ini akan pecah-pecah gitu. Nah, ini sekarang dia mindah dari orang yang sakit, diambil. Nah, diambil. Nah, nanti kalau dia terbang kemana cari orang yang sembuh. Nah, itu kira-kira. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya virus itu? Apa sebenarnya virus itu? Kita lihat dulu ya virus itu. Nah, ini sebenarnya saya insert, cuma tidak jalan. Insertnya saya belum ketemu. Apa sih sebenarnya virus itu? Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu sejarah penemuan virus dulu. Jadi virus sendiri itu artinya racun. Jadi bahasa dari Eropa ini, virus itu artinya racun. Nah, pertama kali yang menemukan orang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan bintik kuning di daun tembakau, ini yang disebut mosaic tobacco virus (MTV). Jadi dia menemukan di daun tembakau yang kuning itu dia saring, kemudian airnya diteteskan pada tembakau yang masih segar. Ternyata daun tembakau itu yang segar tadi jadi rusak. Nah, dari sana disimpulkan bahwa ada di cairan yang disaring tadi itu zat kecil, karena nggak tahu namanya, menimbulkan penyakit, sebut saja virus atau racun. Jadi virus yang pertama kali ditemukan itu adalah ini, tobacco mosaic virus, ditemukan oleh Adolf Meyer. Kemudian ada orang bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, ini yang nyaring itu, saring pakai kain yang sangat rapat asal jangan plastik, kemudian cairannya diteteskan, ternyata masih nular, kan berarti virus itu kecil sekali. Buktinya disaring aja dia masih ikut lolos gitu. Kemudian ada orang namanya Beyering, orang Belanda. Nah, itu membuktikan bahwa virus itu kalau ditaruh di batu itu nggak ada apa-apanya. Di kaca nggak bisa jadi banyak. Tapi kalau ditaruh di daun, ditaruh di telur, ternyata berkembang. Maka dia mengatakan bahwa virus itu hanya hidup pada sel hidup. Kemudian ada orang bernama Wendell, Stanley Wendell, itu bisa mengkristalkan virus. Di virus itu dikristalkan. Ini yang menyebabkan nanti sebagian mengatakan virus itu bukan makhluk hidup. Jadi terbekukan, kristalkan. Kemudian ada orang bernama Loeffler dan Frost menemukan virus yang menyebabkan penyakit mulut dan kuku tadi. Kemudian yang lain ada orang bernama Frederick Todd sama Felix menemukan virus yang menyerang bakteri, nanti namanya bakteriofag. Oke, kita lihat besarnya virus ya, gambarannya. Nih, ini gambar sel.
Ini adalah selnya bakteri. Ini selnya makhluk hidup selain bakteri. Nanti namanya eukariotik, misalnya hewan, tumbuhan masuk sini. Nah, yang paling penting nanti di kelas 2 akan diterangkan, bagian sel itu adalah benda yang bernama DNA atau RNA. Mana itu ini? DNA atau RNA itu ini. Terus ini DNA RNA-nya ini. Saya ulang, jadi ini DNA punya bakteri, ini DNA punya makhluk hidup selain bakteri, nanti namanya eukariot. Nah, ini beda tampilannya. Nanti DNA ini diberi nama inti, ini tetap diberi nama DNA. Ini nanti di kelas 3 diperjelas begitu ya. Diperjelas. Nah, terus apa maksud saya dengan ini? Begini. Jadi kalau bakteri itu punya DNA, punya bagian lain, punya dinding, ini apalagi tambah lengkap, punya dinding sel, punya bagian namanya mitokondria, ini semua nanti dipelajari kelas 2 ya. Punya plastida kalau tumbuhan, punya bagian-bagian sel lengkap. Ini punya bagian sel walaupun nggak lengkap. Nah, virus bagaimana? Virus itu hanya punya ini saja, DNA atau RNA terus ditambahi protein. Jadi nggak punya bagian-bagian yang lengkap seperti ini. Nah, kalau bingung, saya carikan flash ya. Carikan flash perbandingannya. Nah, perhatikan ini. Lalu jadi ini adalah gambar sel. Kalau gambar sel ini kita ulang mulai dari awal. Dulu. Nah, ini mulai dari awal. Nah, ini ya, supaya tahu gambarannya virus. Nah, ini begini. Ini orang ya, anak. Kemudian nanti bagian-bagian tubuhnya ada yang lebih kecil dari tubuh, itu adalah sistem organ. Misalnya sistem pencerna. Kemudian kalau sistem pencerna diambil lambung tok, maka itu adalah organ. Ini saya mau menuju ke membayangkan virus ya. Kemudian kalau lambung itu kita preteli jadi kumpulan sel namanya jaringan. Kemudian jaringan ini kita preteli jadi sel. Nah, sel itu nanti punya bagian-bagian, salah satu bagiannya namanya adalah DNA seperti ini. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang perhatikan. Ini supaya tahu gambarannya virus ya. Nah, perhatikan. Ini sel. Sel hewan atau tumbuhan. Punya inti. Punya dinding sel, punya macam-macam. Kalau sel bakteri nggak punya inti tapi langsung DNA, tapi masih punya dinding sel, punya bagian-bagian lain. Nah, sekarang kalau virus, intinya ini saya keluarkan, blood. Kemudian di dalam inti ini nanti kalau diuraikan, dilastikan nanti ada benda namanya DNA. Ya ini virus sudah segini ini. Apa maksudnya? Jadi virus itu jangankan satu sel, dengan inti saja kalah besar. Ya cuma DNA saja, kemudian nanti ditambahi zat namanya protein, sudah jadi virus. Nah, itulah
kira-kira bayangannya virus itu ya, nggak sampai 1 sel. Sebab kalau 1 sel itu minimal harus ada satu dalamnya ini DNA, kemudian ada dinding sel, ada cairan namanya sitoplasma. Nah ini dalamnya ini langsung DNA, itu langsung virus ini DNA-nya. Nanti di kelas 3 kita belajar tentang DNA. Iya, jadi virus itu sangat kecil. 1 sel nggak nyampe, 1 inti nggak nyampe. Jadi inti yang paling kecil di sel itu diedel-edel baru jadi virus gitu. Itulah gambarannya virus, hanya DNA saja ya. Oke, saya kembali ke PowerPoint kita gitu ya. Jadi mestinya ini tadi ya, tapi nggak jalan, jadi sudah saya setelkan tadi. Jadi bagaimana virus itu? Nah, perhatikan ini. Jadi virus itu tidak mencapai 1 sel. Karena itulah ada ahli yang mengatakan dia bukan makhluk hidup. Karena ada orang mengatakan bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Karena dia 1 sel aja nggak nyampe, maka ada yang nolak dia bukan makhluk hidup. Berapa besarnya? Pakai ukuran nanometer. 10 nanometer, ada yang 200, ngomongnya dan 300 gitu. Yang penting nanometer, sangat kecil. Itu virus. Yang kedua, nanti virus ini kita akan di kelas 3 akan ditunjang oleh pelajaran tentang DNA ya, tambah mateng nanti. DNA itu apa itu. Yang kedua, virus itu tidak melakukan metabolisme atau proses hidup. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak bergerak, nggak apa itu. Mungkin kamu loh, kalau gitu apa lah? Nanti repotnya ini nomor 3 ini. Virus itu dapat memperbanyak diri. Ini repotnya. Apa maksudnya? Jadi dia nggak makan, nggak sampai 1 sel, hanya DNA atau RNA saja. Ini DNA atau RNA saja. Nggak punya apa-apa, nggak minum, nggak gerak, nggak apa. Apakah benda mati? Lah ada ciri nomor 3. Ternyata virus itu bisa jadi banyak. Padahal di mana-mana di dunia ini kalau berkembang jadi banyak itu adalah makhluk hidup. Kalau benda mati kan nggak mungkin. Misalnya kamu punya duit 100, kamu taruh di celengan ini di tabungan, ya nggak mungkin jadi 200, kan tetap 100. Makanya tempo hari kalau ada orang dapat menggandakan uang itu lucu. Ini pelajaran moral ya. Nah, di Probolinggo dulu kan ada orang yang sebut menggandakan uang, ya nggak bisa lah. Sama dengan ada batu itu kamu gembol, mana bisa digandakan. Nah, itu nggak usah dipanjang lebar ya, memang nggak bisa. Namanya batu ya satu, tetap satu. Gitu ya. Tapi dulu ada dokter lulusan Amerika yang percaya ini. Itu keblinger ini namanya, mohon maaf gitu ya. Nah, jadi virus itu dikatakan benda mati, tapi dapat memperbanyak, maka orang mengatakan wah virus itu bukan benda mati gitu, makhluk hidup. Nah sampai sekarang masih tetap ada yang mengatakan benda mati dengan pedoman ini. Ada yang mengatakan makhluk hidup dengan pedoman ini. Gitu. Terus yang enak bagaimana? Ya virus itu adalah benda yang terbuat dari DNA, kemudian dia bisa menginfeksi masuk ke makhluk hidup gitu. Ya. Nah, coba diingat-ingat ini ya, dapat memperbanyak diri hanya pada sel hidup. Jadi kalau virus ditaruh di gelas, dibiarkan, ya mati gitu ya. Ya mati gitu. Makanya sekarang jadi rame itu apa? Menularnya itu kontak fisik kan begitu. Jadi begini gampang-gampangnya, ada orang kena COVID, kemudian orang itu minum pakai gelas. Gelasnya itu setelah itu nggak dicuci, dibiarkan sampai 3 hari, 4 hari, kemudian kamu pakai, ya nggak apa-apa. Nggak akan apa-apa itu. Karena apa? Ya virus ini sudah mati, virus itu nggak bisa tahan. Kalau di luar tubuh makhluk itu hanya pengetahuan kita
tahannya itu berapa jam, berapa hari, itu yang perlu diteliti. Terus kenapa Pak kok sekarang menjalar kemana-mana? Nah itu makanya di TV ada istilah kontak erat itu ya. Kontak erat. Jadi orang bersin, kemudian ke udara, udaranya langsung masuk, langsung pindah lah itu. Jadi kalau sekarang saya di ruangan A bersin, misalnya saya mengandung virus apa, kemudian besok lusa atau 1 minggu kamu masuk ke ruangan itu, ya nggak jadi masalah sudah, gitu ya. Makanya bergerombol, ya itu berbahaya. Makanya anjuran pakai masker untuk virus yang sekarang ini yang sedang diramaikan, karena virusnya ada di alat pernapasan. Kalau virus hepatitis ya nggak pakai masker, virusnya di hati, gitu ya. Oh, virusnya punya tempat sendiri-sendiri, iya, nanti saya terangkan. Kemudian virus dapat menghablur, mengkristal. Ini juga meyakinkan orang bahwa virus tidak makhluk hidup. Kemudian virus itu punya DNA. Nah, ini ciri makhluk hidup. Jadi DNA RNA itu hanya dipunyai oleh makhluk hidup. Ini senyawa kehidupan. Ini nanti di kelas 3 kita belajar tentang DNA. Yang menyebabkan virus itu menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya itu ya DNA itu. Di kelas 3 kita ada bab khusus, 1 bab namanya DNA. Inilah ciri-ciri dari virus. Oke, sekarang kita lihat flash yang lain. Mengapa virus itu kok tertentu? Misalnya ada virus hati. Misalnya lagi virus AIDS itu hanya nyerang manusia, tidak nyerang ternak. Begitu ya. Misalnya virus pernapasan hanya menyerang alat pernapasan. Kenapa? Kita lihat ini penjelasannya. Ini saya ulang. Ya. Nah, jadi ini penjelasannya. Jadi begini. Oke, saya tarik dulu. Oke. Nah, oke. Jadi begini ya. Ini apa? Ini sel. Sel apa? Terserah. Kalau manusia ya, sel kulit bisa, sel pernapasan bisa, apa sudah terserah. Mumpung ada contoh yang sekarang, anggap saja ini adalah sel paru-paru, sel hidung pernapasan. Ini si COVID-19. Nah, ternyata virus itu punya kode di sini, itu yang nanti penerimanya sudah ada. Jadi kalau di sini ada kode, di sini ada kode, cocok ya itu. Jadi gampangnya begini, jika ini adalah COVID-19 yang menyerang pernapasan, maka ini kodenya ada di alat pernapasan kita. Maka si COVID-19 ini hanya menyerang pernapasan, tidak menyerang yang lain. Gitu. Sekarang kalau contoh lain, jika ini adalah virus HIV, maka dia itu punya kode, yang kodenya seperti kunci dan gembok itu, lawannya ada apa? Di sel darah putihnya orang. Jadi virus itu begitu ya. Apabila virus ini adalah virus yang menyerang
hati, hepar, maka kodenya itu ada di hati. Maka virus ini hanya menyerang hati, maka disebut virus hepatitis. Begitulah kerja virus itu. Nanti kodenya ini kodenya apa, ini apa. Sekali lagi dipelajari di kelas 3 waktu kita belajar tentang DNA. Jadi kalau kodenya ini nggak cocok, ya nggak bisa. Itulah kenapa walaupun virus itu ganas, tidak semua orang diserang juga. Gitu kan? Jadi kalau kodenya ini nggak cocok, ya sudah. Gitu. Atau kodenya ini cocok, masuk, tapi dalam perlawanan orangnya menang, akhirnya nggak sakit, gitu nanti. Gitu ya. Nah itu ya. Oke, jadi itu tadi adalah tentang sifat-sifat virus. Jadi perhatikan, satu, virus itu kecil, disaring saja masih lolos, makanya masker itu ada aturannya. Terus sarung tangan itu terbuat dari latex gitu, supaya virusnya nggak lolos gitu. Kecil. Virus itu tidak melakukan proses kehidupan kecuali berkembang biak. Karena itulah virus itu butuh tuan rumah. Tuan rumahnya itu adalah makhluk hidup. Jadi virus itu hanya eksis kalau ada di makhluk hidup. Jadi misalnya virus hepatitis hanya eksis kalau ada di hatinya orang. Itu. Virus herpes hanya eksis kalau ada di mulut dan kemaluan orang. Virus HIV hanya eksis hidup hanya di sel darah orang. Demikian seterusnya. Virus demam berdarah hanya eksis, bisa berkembang biak di trombosit orang. Nah, gitu ini maksudnya nanti. Nah, itu tadi digambarkan berpasang-pasangan. Ini makna dari ini. Kemudian yang terakhir, virus itu bahannya DNA. Apa itu DNA? Nanti di kelas 3 kita pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, inilah bentuk-bentuk dari virus. Jadi dengan peralatan yang maju, maka bentuk-bentuk virus itu bisa dipotret. Jadi bentuknya macam-macam begini ya. Ada yang berbentuk bulat, ada yang heksagonal seperti ini. Yang ini dikatakan seperti huruf T, seret dibalik. Ini sama dengan ini. Seret, jadi ada yang bulat, ada yang memanjang begini. Tetapi walaupun bentuknya beda-beda, ada dua hal yang mesti sama. Apa? Satu, bentuk apapun virus itu pasti ada isi pokok di dalamnya ini. Ini. Kalau ini nggak dibuka. Kalau dibuka sama dalamnya. Satu, ada isinya. Apa isinya? Senyawa kimia DNA atau RNA. Bahasa saya atau ya. DNA atau RNA. Artinya apa? Kalau virus itu sudah berisi DNA, nggak punya RNA. Kalau virus itu sudah punya RNA, nggak punya DNA. Kemudian dibungkus oleh bungkus ini nanti bahannya protein. Jadi bungkusnya itu protein. Dalamnya DNA atau RNA. Nah, selanjutnya bentuk boleh macam-macam. Jadi misalnya ada kakinya seperti ini, tapi tetap aja yang pokok dalamnya RNA atau DNA, terus kulitnya itu protein. Nah, begitu. Nah, sekarang menjawab tentang penggunaan sabun. Nah, itu ya. Nah, protein ini enggak hanya protein saja, lipoprotein ada lemaknya. Nah, itu dipakai untuk nempel. Dipakai untuk nempel pada sel yang mau ditempati. Itulah kenapa supaya ini lepas ikatannya, kita nggak sekedar disuruh mencuci dengan air yang mengalir,
tapi pakai sabun supaya ikatannya ini dengan tuan rumahnya itu jadi terpisahkan, gitu ya. Oke, ini jadi bagian pokok virus itu DNA, RNA. Apa itu DNA? Nanti kelas 3. Disingkatan dari deoksiribosonukleik acid. RNA ribosanukleik acid ini. Ya. Kemudian bagian selaput bungkusnya disebut kapsid. Bahannya protein. Nah, si kapsid ini bisa bentuk ekor, bisa bentuk selaput yang dipakai nempel. Nah, sehingga begini, ini diwakili satu saja. Nanti kalau yang bulat ya sama loh. Yang bulat begini sama saja. Ini bagian pokok, ini kapsidnya, ini bagian yang dipakai nempel gitu. Jadi sama saja nanti ini diwakili oleh yang ini virus yang berbentuk T, ini virus yang menyerang bakteri, nanti namanya bakteriofag. Nah, perhatikan, dia kebetulan DNA bukan RNA. Kemudian kapsid. Nah, kapsidnya ini berkembang jadi leher, jadi selubung, jadi serabut, jadi jarum penusuk. Nah, ini yang dipakai untuk nempel. Ini yang berpasang-pasangan gitu ya. Yang ada penerimanya, reseptornya. Seperti radio itu kan ada gelombangnya gitu ya. Ditangkap gelombang sekian-sekian, nah begitu. Nah, jadi coba ini bagian-bagian dari virus kalau lengkap. Ada DNA atau RNA, ada kapsid selubungnya. Kemudian selubung itu nanti bentuk, misalnya ini apa? Kepala, ini leher, ini serabut ekor. Kalau sini ekor semua, saya ulang, ini kepala, ini leher, ini ekor. Nah, jadi ekornya punya serabut, nanti serabut ekor ada jarum penusuk. Nah, ini untuk virus berbentuk T. Nah, kalau virus berbentuk bulat, maka ini adalah DNA, ini adalah kapsid, kemudian ini serabutnya. Untuk yang lain ya sama begitu. Oke. Nah, itulah. Nah, sekarang bagaimana reproduksi virus? Bagaimana virus itu berkembang biak? Nanti virus itu berkembang biak disebut replikasi. Jadi virus itu jadi tambah banyak, itu disebut replikasi. Nah, virus ini tambah banyak, itu nggak bisa tidak. Harus di makhluk hidup. Kenapa? Karena yang jadi tambah banyak itu virusnya, tapi bahannya yang bernama DNA atau RNA itu mengambil dari tuan rumah. Itulah jawaban mengapa setiap virus pasti merugikan, karena dia mengambil alih DNA atau RNA sel tuan rumah. Nah, coba kita lihat di di slideshow-nya ya. Sebenarnya sudah saya siapkan, ini aplikasinya nggak jalan. Gimana virus itu berkembang biak, gitu ya. Ini adalah sel tuan rumah. Ini virus. Jadi ini sel yang mau ditempati, ini umpamakan saja bakteri, ini virus. Nah, maka virus yang menyerang bakteri itu nanti disebut fage. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita lihat, nah ini virus tadi. Nah, ini virus sedang menyerang bakteri, nempel, kemudian isinya dimasukkan, kemudian ini tuan rumahnya ini akan mengubah, ini tuan rumahnya DNA-nya ini jadi virus, gitu.
Nah, kalau sudah jadi virus, nanti nasibnya tuan rumah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama pecah, jadi virus begini. Selnya ini rusak. Jadi ini. Terus nanti ini virus cari sel yang baru. Itu salah satu teori itu. Oke, sekarang saya perlihatkan yang lain. Nah, ini virusnya, ini bakterinya. Nah, ini DNA-nya virus masuk, campur dengan DNA tuan rumah. Nah, gabung sekarang. Maka nanti dipakai untuk menyusun bakteri, gitu ya. Dipakai nyusun virus. Gitu. Sekarang saya carikan yang bentuk yang diam, begini ya. Nah, ini. Ini apa? Virus. Ini apa? Bakteri. Ini apa? DNA-nya bakteri. Ini DNA-nya virus. Nah, langkah pertama, virus berkembang biak. Dia akan nempel di sel makhluk hidup. Contohnya ini kebetulan bakteri. Kalau ini saya ganti menjadi SAR-19 ini, maka ini bukan bakteri, tapi ini adalah paru-parunya manusia, saluran pernapasan manusia, sel-selnya. Ini virusnya, SAR-12-nya. Nah, nempel itu namanya adsorpsi. Supaya enak, saya ke belakang. Nah, ini. Jadi langkah pertama adsorpsi, langkah kedua penetrasi, langkah ketiga sintesis, langkah keempat eklivase, langkah kelima lisis. Oke, sekarang perhatikan yang diam ini. Nah, jadi kalau ini adalah tuan rumah, misalnya ini hidung, sel hidung, ini apa? Virus influenza. Begitu nempel di sini, kamu ngepres itu ya. Maka ketika ini nempel namanya adsorpsi. Kemudian sesudah nempel, ekor yang tadi ditancapkan, kemudian dia akan memberikan DNA-nya ini ke sana. Nah, ini. Jadi DNA-nya ini ke sana, campur dengan DNA tuan rumah. Nah, ketika DNA-nya ini diberikan ke sana, itu namanya penetrasi. Nah, kemudian kalau DNA itu sudah masuk, maka DNA tuan rumah ini bergabung dengan DNA ini seperti mesin fotokopi ya. Jadi ini seperti mesin fotokopi yang akan memperbanyak DNA yang dari virus tadi. Perbanyakan itu namanya sintesis tadi. Coba diingat-ingat ya. Sintesis. Gitu. Oke, berikutnya. Nanti saya ulang. Kalau sudah diperbanyak, DNA-nya banyak, dipakai apa? Nanti dari DNA itu akan dipakai menyusun virus. Apa buktinya? Ini nanti jadi kepalanya, ini jadi ekornya, gitu. Nah, ini namanya eklivase, jadi virus. Nah, coba ini jadi kepala, ini sama ini jadi ekor, serabutnya jadi virus baru. Ini dari DNA semua ini. Sehingga tuan rumahnya ini ya rusak. Sehingga kalau ini misalnya sel paru-paru kita ya rusak karena DNA-nya diambil, dipakai membuat virus. Gitu. Nah, nasibnya nanti ada dua. Ada yang ini nanti adalah pecah, ada yang nggak pecah. Yang nggak pecah gimana? Yang nggak pecah nanti selnya ini double, itu yang namanya tumor. Gitu. Selnya jadi dua. Nah, ini yang nggak pecah nanti. Nah, ini. Jadi ini virus nempel. Kemudian ini DNA-nya virus, ini DNA tuan rumah. Terus ini proses mengopi banyak, ini jadi virus, tuan rumah pecah.
Nah, sekarang saya pakai jalur yang sini. Ini virus nempel, namanya adsorpsi. Kemudian DNA virus dikirim ke sini, ini DNA-nya namanya penetrasi. Kemudian saya pakai jalur ini. Ini gabungan DNA-nya tuan rumah, ini DNA-nya virus, gabung jadi satu. Nah, kalau gabung jadi satu, ini digandakan, ya tetap ini gabungan antara DNA virus dengan DNA tuan rumah. Nah, karena ini nggak bisa-bisa, maka selnya juga nggak pecah seperti ini, tapi membelah. Jadi selnya satu membelah jadi 2, jadi 3, maka nanti jadi tumor itu. Tumor itu apa yang sederhana? Kalau kamu punya kutil tambah besar, punya andeng-andeng tai lalat tambah besar, itu tumor sudah. Selnya bertambah-tambah seperti ini. Nah, ini jadi kalau virus masuk, maka DNA-nya dipakai menyusun DNA virus, tuan rumah pecah. Ini namanya litik. Kalau ini virus masuk, sama ya, nempel pertama adsorpsi, isinya masuk, DNA namanya penetrasi, nah, kemudian pembentukan DNA namanya sintesis. Nah, bedanya yang sini, walaupun DNA-nya banyak, ini nggak dipakai bentuk virus baru karena tetap virus dengan tuan rumah jadi satu, selnya saja yang tambah banyak. Selnya tuan rumah, di dalamnya otomatis ada virus. Nah, itu yang tumor. Ini nanti namanya lisogenik. Yang ke sana ini namanya litik, yang rusak itu. Kalau ke sana lisogenik. Sehingga cara hidup virus itu ada dua, litik, lisogenik. Kalau litik bagaimana? Sel tuan rumah hancur. Kalau lisogenik, sel tuan rumah akan semakin tambah banyak sehingga timbul penjolan-penjolan, itu tumor itu ya. Nah, begitu. Prosesnya sama, ada nempel, adsorpsi, ada masuk, DNA, penetrasi, sama. Cuma ini disingkat itu aja, penggabungan, pembelahan. Nanti di sini pembelahan nggak ada karena selnya nggak membelah, selnya hancur, itu lisis. Tapi adsorpsi sama, penetrasi sama, replikasi sama. Nah, penggabungan di sini habis menggabung itu ya ada replikasi. Nah, cuma yang direplik itu dua-duanya, gitu. Oke, itulah cara hidup virus, gitu ya. Jadi cara hidup virus itu ada dua. Saya ulang, virus nempel, adsorpsi. Isinya virus dimasukkan ke tuan rumah, penetrasi. DNA tuan rumah membentuk bahan-bahannya virus, sintesis. Kemudian bahan-bahan virus menjadi virus, namanya replikasi. Kalau virusnya tambah banyak, tuan rumahnya ini pecah, namanya daur litik. Nah, sekarang kalau virusnya ini tambah banyak, tuan rumahnya ini nggak pecah, ikut tambah banyak, namanya lisogenik. Sementara prosesnya sama, ada nempel, adsorpsi, ada masuk DNA, penetrasi, ada sintesis DNA, begitu. Beda terakhirnya, di sini jadi virus, tuan rumahnya pecah. Kalau ini, di sini gabungan virus dengan DNA tuan rumah sehingga tuan rumahnya tidak pecah, gitu ya. Jadi saya ulang, kalau di nomor-nomor ini, nomor 1 apa? Adsorpsi. Nomor 2 apa? Penetrasi. Nomor 3 apa? Sintesis. Nomor 4 apa? Replikasi. Itulah cara hidup virus. Nah, sekarang ini penggolongan virus. Di virus itu nanti digolong-golongkan. Menurut apa? Menurut DNA-nya. Sama RNA-nya. Kan tadi yang penting ini. Jadi ada virus DNA, ada virus RNA. Gitu. Virus DNA berarti dia bahannya DNA. Virus RNA berarti bahannya RNA. Karena virus nggak mungkin punya dua-duanya. Kalau sudah punya DNA, nggak boleh punya RNA. Nah, ini contohnya. Ini kalau sekarang boleh ditambahi ya, SARS-CoV-19 itu masuk yang atas ini, virus DNA. Di
pox virus, cacar, campak, myxomatosis kelinci, penyakit kelinci ini, tumor, adenovirus itu, konjungtivitis ini di mata gitu, infeksi usus, pernafasan, lah ini pernafasan kan, sarkofik itu termasuk ini, herpes, penyakit kelamin ini, papuvirus, kanker hewan, kutil gitu. Ini masuk DNA semua. Yang bawah virus muntaber, reovirus, retovirus, virus AIDS, itu RNA. Kalau ada yang bertanya bahaya mana, sama saja, bekerjanya sama. DNA gabung dengan tuan rumah akan merusak DNA tuan rumah. RNA juga begitu, gabung dengan tuan rumah juga merusak DNA tuan rumah. Nanti ini kelas 3 ya penjelasannya DNA RNA, termasuk kode-kode itu. Nanti ada kode namanya adenin, guanin, sitosin itu di kelas 3. Ya. Oke. Ini contoh-contoh penyakit yang ditimbulkan oleh virus tadi di depan gambarnya. Sekarang nama-namanya ya. Mosaic tobacco virus pada tembakau, tungro pada padi. Ada padi itu yang kena virus kuning, belum waktunya, masih umur berapa sudah menguning daunnya, mati, itu kena virus. Karena nggak bisa diapa-apakan itu. Sawah yang kuning sebelum waktunya, belum berbuah, belum apa-apa, masih baru umur 1 bulan. CPVD, citrus fluid plant degeneration, ini merusak batang jeruk. Citrus itu jeruk, fluid itu saluran pembuluh di batangnya jeruk gitu ya. Pada ternak, Newcastle disease, ini ayam yang lentuk tadi itu, di ayam mati rombongan itu ya. Foot and mouth, ini pada sapi, pada kambing. Jadi sapi ini nggak bisa jalan. Kalau di desa-desa itu di Jawa dulu namanya sapi rancat. Jadi kalau jalan kakinya sakit. Nah, itu biasanya orang nggak ngerti, maka tetap pakai pecut itu ya. Itu dipukul supaya jalan. Padahal sakit sapinya itu ya. Gitu. Pada manusia lah ini banyak, influenza, pernapasan, trachom, mata, cacar, kulit, campak, kulit, gondong, ini bagusen itu ya. Bagusen itu di kelenjar ludah. Demam berdarah, tadi ada filmnya. Polio, ini nyerang saraf, tapi yang nanti kelihatan itu tulang kaki biasanya. Hepatitis, ini nyerang hati. AIDS itu sistem pertahanan sel darah putih. Herpes, ini kulit, terutama di mulut dan kelamin. Ebola, kulit seluruhnya. Rabies, ini saraf, disebut penyakit anjing gila karena banyak ditularkan oleh anjing. Kondongan tadi itu bagusen, paramisovirus, bengkak di kelenjar parotis, herpes di mulut dan alat kelamin, gelembung kecil mudah pecah, ya. Cacar, hepatitis, gitu. Ini saya kira waktunya sudah habis, yang lain dipelajari sendiri. Jadi ini tadi sudah terangkan satu-satu. Chikungunya, Ebola, flu burung, SARS, ini yang sekarang ini masuk kategori SARS ya. Severe Acute Respiratory Syndrome, golongan ini yang sekarang ini. Cuma tipe lain gitu. Rabies tadi, anjing, kera bisa, penyakit mulut dan kuku, NCD tadi, tetelu pada ayam, kamu bisa nular ke manusia ya, diare, tumor, tungro pada padi tadi, kemudian pada tembakau bisa, mentimun bisa,
T tembakau, ini curcuma, mentimun, gitu ya. Buncis, bin, gandum, nah ini, kemudian ini tebu, gitu ya. Ini kan singkatan bahasa Inggris semua. Tobacco, mosaic virus, curcuma, mosaic virus, curcuma itu timun, bin itu buncis, gitu ya. Gitu. Wheat itu gandum, gitu ya. Ini tebu, gitu ya. Untuk tomato yellow leaf, ini yang nyerang daun tomat. Saya kira ini hampir habis. Nah, jangan lupa ada yang lebih kecil lagi dari virus, namanya viroid. Jadi lebih kecil lagi, ini penemuan baru. Hanya RNA saja, menginvasi tumbuhan. Ini sudah pernah merusak 10 juta pohon kelapa di Filipina. Ini virus yang lebih sederhana lagi, nggak punya bungkus, hanya RNA tok. Gitu. Kemudian ada lagi prion, juga lebih kecil dari virus, protein saja. Ini yang nyerang sapi gila. Nah, ini yang berbahaya ini. Apa? Masa mengendapnya 10 tahun. Tapi tidak mampu mereplikasi. Prion itu lebih kecil dari virus. Ini nggak banyak dibahas, padahal merugikan ya sapi gila itu. Kita sampai sekarang nggak bisa mengekspor daging sapi ke Eropa karena ditolak. Sapi kita dianggap nggak sehat. Nah, ini. Jadi virus walaupun menimbulkan penyakit, tapi kalau kita mau bikin antivirus, ya harus dari virus. Namanya interferon. Itu dikembangkan dari virus. Nah, itu. Memproduksi vaksin juga dari virus. Jadi virusnya dilemahkan, kemudian ditaruh di sel hidup, kemudian sel hidupnya membuat zat pelawan namanya vaksin. Ya, makanya membuatnya lama. Sampai hari ini masih ramai tok di TV ya. Nah, ini contoh vaksinnya. Ada vaksin OPV, ini vaksin yang diteteskan di mulut, oral polio, untuk polio. HPV untuk hepatitis, ini untuk cacar, ini juga untuk cacar. Gitu. Jadi ada virus untuk vaksin untuk yang sekarang ini sedang diteliti. Oke, saya kira habis sudah pembahasan kita tentang virus. Kalau nggak paham silakan diulang-ulang filmnya ini ya, diulang-ulang begitu, kemudian nanti dilihat, dicocokkan dengan modul yang saya upload begitu. Jadi modulnya dibaca, kemudian dicocokkan dengan keterangan yang saya sampaikan via video. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya tetap berpesan, nggak bisa kita paham satu kali, harus berkali-kali diulang, dibaca baru bisa paham. Ini nggak ada bedanya kok antara kita ketemu di kelas dengan di sini. Itu bedanya kan cuma bisa bertanya langsung dan tidak. Sementara keterangannya persis seperti ini. Kemudian ada kelebihannya sebenarnya apa? Kalau saya ngajar di kelas kan nggak bisa berkali-kali belajar. Sementara ini kamu bisa berkali-kali, setel lagi yang begitu. Nah, mudah-mudahan membawa kepahaman, dan mudah-mudahan ilmu tentang virus ini berguna bagi kita ya. Walaupun apapun yang kita jalani, virus ini ada terus sampai kapanpun dan menimbulkan penyakit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita sehat semua, bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan juga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.